sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitriani Opel SPD. Saya guru mata pelajaran matematika di Sekolah SMP Sion Timika, Papua. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 2022 di Universitas Cendrawasih. Saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja pada materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel di kelas 8 SMP Sion dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Berdiri. Salam kepada guru. Selamat pagi Miss Fitri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Pak Yesus memberkati. Apa kabar semuanya? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Semuanya sehat? Sehat. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi ini, ada baiknya kita memulai segala sesuatunya dengan doa. Silakan Derianti pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kepada kami hari ini Tuhan. Kami memulai pelajaran kami Tuhan. Kami bisa mempelajari pelajaran kami dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Derianti, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baiklah, sebelum melanjutkan pelajaran, Miss absen dulu ya. Alfa, Derianti, Gia, Novianus. Oke, berarti semuanya hadir ya. Berarti kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Masih ada yang ingat tidak pembelajaran kita sebelumnya apa? Apa pembelajaran kita sebelumnya apa? Persamaan linear dua variabel. Apa? Persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel. Yang sebelum-sebelumnya, sebelum yang minggu lalu, ini sudah dijelaskan materi apa di kalian? Menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Nah, hari ini kita akan belajar tentang persamaan linear dua variabel, masih sama dengan yang kemarin, tapi sekarang dalam bentuk soal cerita. Ya, jadi sebelum kita mulai, Miss minta dulu kalian berdiri. Ya, ya. Nanti kalau disebutkan angka ganjil, kalian tepuk tangan. Tahu angka ganjil toh? Tahu. Angka ganjil itu angka berapa? 1. Intinya dia tidak bisa dibagi dua. Oke. Pada saat Miss menyebutkan angka ganjil, silakan kalian tepuk tangan. Oke. 2, 3, 7, 8, 10. Oke, belum fokus. Ulangi. Angka ganjil berarti tepuk tangan. Yang bukan angka ganjil jangan tepuk tangan. Ulangi ya. 1, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20. Oke, silakan duduk. Sudah ya, berarti sudah konsentrasi. Kita mulai pembelajarannya kita di pagi ini. Oke, jadi pembelajaran hari ini tentang persamaan linear dua variabel. Coba kalian perhatikan gambar ini. Apa kira-kira yang bisa kalian amati? Sudah lihat toh gambarnya? Apa kira-kira yang kalian bisa amati dari gambar tersebut?
Gambar apa yang ada di depan? Pasar. Nah, kalau kita ke pasar, kita bikin apa kalau kita ke pasar? Belanja. Jadi kalau kita ke pasar kan kita mau membeli. Nah, untuk itu setelah kalian mengamati gambar di depan ini, nantinya kan kalau kita ke pasar, otomatis kita belanja toh. Nah, apa hubungannya pembelajaran kita hari ini dengan gambar yang ada di depan? Jadi setiap kita membeli, berarti kita membayar ya, ada interaksi antara pembeli dengan penjual. Nah, itu sudah tujuan kita belajar di pagi hari ini. Ada beberapa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui proses mengamati. Kalian kan tadi mengamati gambar, kemudian menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan hasil informasi dalam penugasan individu dan kelompok. Diharapkan nanti kalian terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, nanti ini kan Miss persentase dari PPT-nya, dari guru peserta didik dapat menentukan. Jadi nanti kalian setelah hasil pembelajaran, kalian bisa menentukan apa saja yang kita pelajari dalam sistem persamaan linear dua variabel. Nah, yang terakhir, setelah kalian mengerjakan LKPD, nanti kan Miss bagikan LKPD. Nah, kalian berdiskusi secara berkelompok, peserta didik mampu. Ada masalah nanti yang akan Miss kasih, kalian mampu menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Selanjutnya, ada beberapa penilaian selama pembelajaran, ada beberapa penilaian yang akan Miss nilai pada saat kita belajar ya. Yang pertama, itu penilaian sikap. Apa yang Miss nilai pada saat kalian belajar? Nah, sikapnya kalian mengikuti pembelajaran itu bagaimana? Sopan kan tidak kalian mengikuti pelajarannya? Kalian kalau Miss menjelaskan fokus kan tidak? Kan itu penilaian sikap ya. Terus lanjut. Yang kedua, penilaian keterampilan. Nah, di keterampilan ini yang Miss nilai itu keaktifan kalian dalam mengerjakan soal secara berkelompok. Terus yang ketiga, yang terakhir, ini penilaian pengetahuan. Nanti di penilaian pengetahuan ada soal individu, soal evaluasi individu yang akan kalian kerjakan. Nah, di situ yang bisa kalian nilai. Oke, kita lanjut ya di orientasi masalah. Perhatikan baik-baik videonya ya. Nanti setelah kalian memperhatikan, kalian tanyakan apa yang kalian amati dari video tersebut. Hai Perhatikan teman-teman, baik-baik. perkenalkan nama saya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dia membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, itu kantong apa Dea? Dia pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya, tempat di mana dia membelinya? Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, berapa harganya Dea? Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat, karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni menjelaskan, Perhatikan baik-baik ya apa yang ditanyakan, terus nanti apa poin-poin dari video tersebut.
percaya. Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga penguncinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar 36.000 rupiah. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tanpa Doni mengucapkan makasih. Doni masih diam di depan toko. Ia bingung apakah uang sebesar 20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat, apakah tidak ya? Oke, dari video yang kalian amati tadi yang sudah tampilkan, kira-kira apa yang bisa kalian tanyakan? Bagaimana cara menyelesaikan soal itu? Oh, bagaimana cara menyelesaikan soal semacam itu? Nah, soal semacam itu nanti kita selesaikan dalam bentuk kan sistem persamaan linear 2 variabel. Nanti setelah kalian amati tadi videonya di situ kan ada. Jadi nanti kita buat persamaannya dulu. Buat pemisalannya, kalian misalkan seperti yang Miss ajarkan sebelumnya, toh? Ada lagi? Miss, Dari nanti? Miss, cukupkah itu kan uangnya apa? Doni itu kan cuma 20.000. Nah, cukupkah tidak uangnya Doni? Itu 20.000 beli 3 permen sama 3 donat. Nah, itu yang akan kalian kerjakan sekarang. Nah, sebelum kalian membantu Doni menghitung apakah uangnya cukup untuk beli 3 permen sama 3 donat, sebelumnya Miss akan bagi kelompok. Jadi kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah Miss bentuk sebelumnya. Atau masih ingat kelompok masing-masing? Masih. Silakan duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Kalian tinggal isi titik-titik yang Miss sudah siapkan di LKPD-nya. Di situ kan kalian tinggal baca soalnya, apa yang diketahui, terus kemudian apa yang ditanyakan. Sudah ada langkah-langkah untuk menyelesaikan. Langkah yang pertama apa? Langkah pertama itu menggali informasi. Jadi kalian gali dulu informasi. Ya, bagaimana kira? Ya, kalian bisa lihat materinya itu ada di buku cetak ya. Di buku cetak di halaman 174. Silakan buka bukunya. Silakan buka bukunya di halaman 174. Di situ ada materinya tentang menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode eliminasi. Metode eliminasi itu bagaimana? Di pertemuan sebelumnya kan sudah jelaskan toh. Kalau misalkan dia menggunakan metode eliminasi, berarti kita mengeliminasi setiap variabel. Coba apa yang diketahui dulu dari soalnya. Bagaimana ya? Oke. Silakan dikerjakan. Boleh. Misalkan kalau kalian mau itu boleh lihat buka materi di handphonenya kalian tentang persamaan, menyelesaikan soal cerita dalam bentuk sistem persamaan linear 2 variabel. Khususnya dengan metode eliminasi ya. Oke, tulis dulu diketahuinya apa sayang. Di situ di soal apa yang diketahui. Tinggal dituliskan angka-angkanya apa. Bisa tahu apa? Kalau ada yang sulit, bertanya saja ya, nggak apa-apa. Oke, yang pertama mau eliminasi apa dulu? Eliminasi X-nya, berarti kalau mau eliminasi X, berarti kita samakan nilai X-nya.
Koefisiennya harus sama toh? Koefisiennya harus sama baru bisa dieliminasi. Sudah cari hasilnya. Nanti selanjutnya apa yang mau kerjakan? Nanti apa pekerjaan sudah langsung ya eliminasi dulu, buat eliminasinya. Kalau misalkan mau eliminasi X berarti harus samakan ya koefisien dari X-nya. Berarti ini dikali berapa supaya X-nya sama toh? Kali pokoknya harus diperhatikan baik-baik ya angkanya saat kalian mengalihkan, jangan sampai lebih satu angka atau kurang satu angka, nanti pengaruhnya nilainya juga salah kalau misalkan kalian mengalihkannya juga salah. Coba itu dikali berapa ya? Kali 4, masing-masing kali 4 loh. Berarti kalau dia dikali 4, lo kalikan saja 15 kali 4 berapa? Dikalikan hasilnya berapa? Alfa sudah kalikan? Ini eliminasi apa? Eliminasi Y. Sama hasilnya apa? Ini berapa? 4.800 ini 4.800. Kali 2. 36 kali 2 berapa? 36 kali 2 berapa? Coba teliti ya, karena kalau misalkan salah satu angka saja nanti itu akan berpengaruh ke jawaban selanjutnya. Teliti ya. Ini apa yang mau Tiga kali 3 9, jadi 9x tambah 2 kali 3 6 gitu. Di bawahnya 4 kali 1 4 sama 26. Kemudian 800 ya. Ya. Selanjutnya yang di bawah tuh, tinggal dikurang saja. Dikurang di hasilnya dikurang, coba dikurang 45 kurang 36 ya. Coba 45.000 dikurang 36. 9.000 ya, 9.000 toh kan X-nya yang mau dicari, sedangkan di situ ada 5X, berarti untuk mencari X-nya diapakan? Dikali atau dibagi? Dikali atau dibagi? Kalau dia pindah ruas, kalian pindah ruas jadi apa? Dibagi. Oke, berarti 9.000 dibagi 5. Silakan dicari hasilnya, Derian coba cari hasilnya 9.000 dibagi 5.
Satu ya. Dikurang. Ya. Kan dua-duanya sama atau sama tandanya berarti dia dikurang. Iya, dari atas itu kan dari atas dari 45 kurang 3 berapa? Berapa sebenarnya? Berapa? Berapa? 9 ya, 9.000. Itu kan kita mau cari X-nya, toh berarti harus mencari X. X-nya ini berarti nanti ini pindah luas. Jadinya apa kalau dia pindah luas? Ya, cari hasilnya 9.000 dibagi dengan 5. Oke, kali manual juga boleh ya. Udah banyak kok contoh-contohnya tadi yang ada di handphone, di Google, contoh-contoh dalam menyelesaikan persamaan linear dua variabel dalam bentuk soal sudah. Yang lain bisa mengerti tidak ini? Cukup tidak uangnya? Cukup. Nanti kalau misalkan sudah selesai, jadinya 19.000 bagi 3 kali 5.000. Apalagi yang sudah? Kelompok 1 sudah. Ini hasilnya berapa? Tambah ulang dulu. 4.400 ditambah 14.400 hasilnya berapa? Berapa hasilnya? Berarti 5.000. Berarti 5.400 ditambah 14.400. 5.400 gitu. Dari hasil perkalianmu tadi toh 5.400 sudah? Nanti hasil akhirnya ini toh. Berarti kalian lihat nanti hasilnya bagaimana? Iya. 19.000 jawabannya oke, semuanya sudah selesai toh? Sudah. Kelompoknya siapa yang mau persentase duluan? Oke, Derianti. Silakan Derianti. Berdiri di depan. Oke, silakan perhatikan LKPD-nya ya. Apakah jawabannya jawabannya Derianti sama dengan kalian punya jawaban. Oke, silakan Derianti. Kami dari kelompok 3, saya mau Kelompok 3 atau kelompok 1? Kelompok 1. Kelompok 1 kami mau mempresentasikan hasil pelajaran kami. Oke. Yang mengatakan dengan informasi yang ada dalam soal cerita. Dia membeli 3 permen dan 2 donat dengan harga 15.000. Om Fajar membeli 4 permen dan 6 donat dengan 36.000. Langkah kedua membuat pemisalan. X sama dengan permen, Y sama dengan donat. Langkah ketiga membuat persamaan. 3 permen tambah 2 permen sama dengan 15.000. 3X tambah 2Y sama dengan 15.000 persamaan 1. Itu persamaan 1. Oke, lanjut. 4 permen tambah 6 donat sama dengan 36.000. 4X tambah 6Y sama dengan 36.000 persamaan 2. Langkah 4 mencari nilai X dan Y dengan metode eliminasi. X 3X tambah 2Y sama dengan 15.000. 4X tambah 6Y sama dengan 36.000.
kita mau menyelesaikan soal ini dengan eliminasi. Jadi 9.000 dikurang 5X sama dengan 9.000. Terus X sama dengan 9.000 dibagi dengan 5. Berarti X-nya sama dengan? X sama dengan 108.000. Oke, berarti satu permennya berapa harganya? Atau X-nya berapa? Ini X-nya 108.000. 1.800. Kalau udah satu donatnya nilainya berapa satu? 4.800. Jadi uangnya Doni cukup atau tidak? Cukup atau tidak? Cukup. Berapa harga 3 permen dan 3 donat yang Doni bayar? 3 permen dengan 3 donat. Berarti 19.800. Kelompoknya yang kira sama tidak dengan jawabannya dari nanti? Sama. Oke, selanjutnya kelompoknya Alfa ya. Ya, ayo kelompoknya Alfa. Menggali informasi yang ada dalam surat cerita. Dia membeli 3 permen dan 2 donat dengan harga Rp15.000 dan Om Fajar membeli 4 permen dan 6 donat dengan harga Rp36.000. Langkah kedua, membuat pemisalan. Misalnya X sama dengan permen, Y sama dengan donat. Langkah ketiga, membuat persamaan. Perhatikan ya. 3 permen tambah 2 donat sama dengan Rp15.000. Jadi 3X tambah 2Y sama dengan Rp15.000. Itu adalah persamaan pertama. Yang kedua, 4 permen tambah 6 donat sama dengan Rp30.000. Jadi 4X tambah 6Y sama dengan Rp36.000. Itu adalah persamaan kedua. Langkah keempat, mencari nilai X dan Y dengan metode eliminasi. Jadi sekarang kita mau mengeliminasikan nilai X. 3X tambah 2Y sama dengan Rp15.000 dan 4X tambah 6Y sama dengan Rp36.000. Jadi 3X tambah 2Y sama dengan Rp15.000, kita kalikan dengan 4. Jadi 3X kali 4 sama dengan 12X, 2Y dikali 4 sama dengan 8Y, sama 15.000 dikali 4 sama dengan 60.000. 4X tambah 6Y sama dengan 36.000. 4 dikali 3 sama dengan 12X, 6Y dikali 3 sama dengan 18Y. 36.000 dikali 3 sama dengan 180.000. Jadi di sini kita akan mengurangi 8Y dikurang 18Y sama dengan min 10Y sama dengan 60 dikurang 108 sama dengan min 48.000. Y sama dengan min 48.000 dibagi min 10 sama dengan Y sama dengan 4.800. Dan eliminasi Y, 3X tambah 2Y sama dengan 15.000, 4X tambah 6Y sama dengan 56.000. Jadi 3X tambah 2Y tambah 15.000 sama dengan 15.000 dikalikan dengan 6. Jadi 3X dikali 6 sama dengan 18Y dan 2Y dikali 6 sama dengan 12Y sama dengan 15 dikali 6 sama dengan 90.000. Di bawahnya 4X tambah 6Y sama dengan 56.000. 4X dikali 2 sama dengan 8X, 6Y dikali 2 sama dengan 12Y. Jadi 18X dikurang 8X sama dengan 10X. 90.000 dikurang 72.000 sama dengan 18.000. X sama dengan 18.000 dibagi 10. X sama dengan 1.800. Langkah kelima, menarik kesimpulan. Jadi harga 1 permen sama dengan X sama dengan 1.800 dan harga 1 donat sama dengan 4.800. Jadi 3X tambah 3Y sama dengan 3 dikali 1.800 ditambah 3 dikali 4.800 sama dengan 5.400 ditambah 14.400. 3X tambah 3Y sama dengan 19.800. Oke, Ya, dari kami, terima kasih. Oke, silakan dulu Alfa buat tepuk tangan dulu untuk Oke, jadi dari LKPD yang kalian kerjakan itu ada beberapa langkah untuk menyelesaikan soal cerita dalam bentuk sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama, kalian lihat dulu kaji masalahnya apa. Apa masalah yang dihadapi, apa masalah yang ada di soalnya. Yang pertama kali itu kita lihat menggali informasi yang ada dalam
cerita. Yang kedua itu membuat pemisalan. Jadi di sini kita misalkan, selalunya kan ada pemisalan. Di sini kita misalkan X-nya itu permen, Y-nya itu donat. Karena harus ada dua variabel yang harus kita eliminasi. Kalau cuma satu, berarti namanya persamaan linear satu variabel. Oke, langkah ketiga membuat persamaan. Dari persamaan yang sudah kalian buat, setelah itu kalian eliminasi. Langkah keempat mencari nilai X dan Y-nya dengan metode eliminasi. Nah, selanjutnya kita eliminasi X. Sama dengan yang Alma tadi bilang, kalau kita eliminasi X, berarti angka yang ada di depan variabel X itu harus sama. Berarti harus samakan dulu angkanya atau koefisiennya, baru kalian bisa eliminasi. Selanjutnya eliminasi Y, berarti angka atau koefisiennya Y-nya harus sama. Dari apa yang kalian sudah dapatkan tadi, nilai X-nya atau harga satu permennya itu 1.800, harga satu donatnya itu 4.800. Jadi tadi uangnya Doni kan 20.000, sedangkan dia bayar 3 permen dengan 3 donat hanya 19.800. Uangnya cukup atau tidak? Cukup. Berarti uangnya cukup ya. Jadi dari 20.000 terus dia bayar 19.800, ternyata masih ada kembaliannya. Kembaliannya masih ada berapa? 200 rupiah ya. Oke. Dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ada 3 metode. Yang pertama itu metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Nah, yang hari ini kita pelajari itu kan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sistem persamaan linear dua variabel, atau istilahnya menyelesaikan soal cerita dalam bentuk sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ada beberapa langkahnya. Yang pertama itu membuat pemisalan. Tadi kan kalian sudah buat pemisalan toh. Kemudian membuat persamaan. Yang ketiga menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Dengan menggunakan metode eliminasi, berarti koefisien dari variabel yang akan dieliminasi itu harus sama. Tidak bisa kita eliminasi kalau misalkan koefisiennya tidak sama. Namanya juga eliminasi, berarti menghilangkan atau kita jadikan koefisiennya sama dengan 0. Supaya dia hilang berarti harus kita samakan koefisiennya. Nah, tuh untuk lebih jelasnya kalian perhatikan contoh soal yang ada di depan. Nah, di sini jumlah dua bilangan caca sama dengan 37, sedangkan selisihnya sama dengan 7. Hasil kali kedua bilangan tersebut adalah berapa? Berarti yang pertama tadi kita buat pemisalan. Berarti kita buat pemisalan. Misalkan bilangan yang pertama itu X, bilangan yang kedua itu adalah Y. Soalnya kan dua bilangan ketika ditambahkan, berarti X tambah Y-nya sama dengan 37. Itu persamaan yang pertama. Yang kedua, X kurang Y. Kenapa dia kurang? Karena soalnya kan selisih. X kurang Y sama dengan 7. Yang ditanyakan hasil kali, berarti X kali Y-nya berapa? Kita belum tahu berapa bilangan pertama dengan bilangan kedua. Makanya kita buat persamaannya dulu. Setelah itu kita eliminasi. Eliminasi berarti harus sama variabel X dengan variabel Y-nya. Kalau kita eliminasi X, berarti variabel X, koefisien yang ada di depan variabel X itu harus sama. Di sini kan sudah sama, sudah sama-sama 1, berarti sudah bisa dieliminasi. Karena dua-duanya positif, berarti kita langsung kurangi. Berarti X kurang X kan 0. Berarti Y dikurang minus Y, hasilnya itu 2Y. Kemudian 37 dikurang 7, hasilnya 30. Jadi untuk memperoleh nilai Y-nya itu 30 dibagi dengan 2. Kenapa dia dibagi 2? Karena ini kan perkalian pindah 2. Berarti Y-nya sama dengan 15. Selanjutnya eliminasi Y, berarti koefisien di depan variabel Y itu harus sama. Sudah tahu? Koefisien di depan variabel Y itu harus sama. Di sini sudah sama. Jadi kita tinggal eliminasi saja. Ini kan tandanya beda, satu positif, satu negatif. Nah, kalau dia satu positif, supaya dijadikan sama dengan 0, supaya hasilnya sama dengan 0, berarti dia harus ditambah. X tambah X jadinya 2X, kemudian Y ditambah minus Y, itu hasilnya kan sama dengan 0. Berarti sudah tereliminasi. Berarti 2X itu sama dengan 37 tambah 7, hasilnya 44. Nah, Y sama dengan 44 dibagi dengan 2. Berarti Y-nya sama dengan 22. Yang ditanyakan kan hasil kali, berarti X kali Y. X-nya 15, Y-nya sama dengan 22, berarti 15 kali 22 sama dengan 350. Oke, berdasarkan yang Miss tadi sudah bahas, sekarang Miss akan kasih kalian soal evaluasi. Jadi kalian silakan kerja masing-masing. Ini penilaian pengetahuan untuk kalian. Jadi kalian silakan kerja masing-masing. Soalnya ada dalam bentuk pilihan ganda.
Kalian kerjakan di Google Drive. Oke, Miss. Sudah ada barcode-nya di depan. Silakan setiap orang, setiap siswa, setiap kalian, silakan scan barcode-nya di depan. Oke. Scan barcode-nya. Oke, maju. Oke, silakan maju. Ya. Silakan di situ ada nama. Berarti kalian pilih kelas 8B. Ini slide-nya di grup B, kalau tidak masuk di grup. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Ada yang susah tidak di soal evaluasinya tadi? Ada yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal evaluasi? Tidak ada toh. Berarti semua jawabannya Miss sudah masuk. Sudah masuk ya. Semua jawabannya kalian sudah masuk. Oke, nah ini kita sudah di tahap akhir ya. Bagaimana perasaan kalian tadi saat mengikuti pelajaran hari ini? Lihat emoji yang ada di depan. Apakah kalian suka? Kalian apa? Marah atau emoji apa yang ada di depan yang kalian pilih? Yang mana? Suka. Yang mana? Suka atau tertawa atau like atau love? Apa? Like. Apa yang lain? Love. Love. Berarti kalian suka? Oke ya. Jadi untuk materi ini kita beri aplaus dulu. Silakan. Oke, jadi pembelajaran hari ini sampai di sini ya. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang soal-soal sistem persamaan linear dua variabel, karena pertemuan selanjutnya kan sudah mau ulangan ya. Sudah mau ulangan, jadi silakan pelajari materi-materi yang sudah Miss sampaikan. Jadi untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran Miss hari ini. Semoga kalian mengerti ya apa yang Miss jelaskan hari ini. Semoga kalian bisa memahami. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Oke, Salina yang pimpin doa. Salina pimpin doa. Silakan Salina. Teman-teman, mari kita berdoa. Dan terima kasih untuk kebiasaan ini, kan kita sudah selesai pembelajaran yang kita lakukan. Yang akan berkati Miss dan juga teman-teman Tuhan. Kiranya apa yang dijelaskan Miss kita bisa dapat angkat dan bisa mengerti. Tuhan, terima kasih atas penyertaanmu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Salina, Tuhan Yesus memberkati. Oke, pertemuan hari ini sampai di sini ya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kepada guru.